AudioJungle. AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Misrani Nadia Putri. Saya adalah guru SDN 1 Giri yang mengajar di kelas 4. Dalam kesempatan kali ini saya akan menunjukkan pelaksanaan P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SDN 1 Giri. Selamat menyaksikan. SDN 1 Giri adalah sekolah negeri yang terletak di Jalan Raden Wijaya nomor 1B Giri, Banyuwangi, dengan jumlah guru 15 orang, dengan jumlah murid 302 orang, yang terdiri dari 12 rombongan belajar. Visi SDN 1 Giri adalah terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter kritis, kreatif, inovatif, berprestasi, dan memiliki tata nilai serta cinta tanah air. Selamat datang di program P5 Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila SDN 1 Giri dengan tema kewirausahaan dengan topik produk kantin sekolah. Langkah yang pertama adalah memahami proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dengan diadakannya rapat bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru, perlu dipahami bahwa profil pelajar Pancasila merupakan kompas dari segala upaya peningkatan kualitas pendidikan nasional yang perlu dihidupkan dan menjadi bagian dari budaya satuan pendidikan. Profil pelajar Pancasila memiliki 6 dimensi. Yang pertama adalah beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan yang keenam adalah kreatif. 6 dimensi P5 memiliki elemen, 5 diantaranya memiliki sub-elemen. 6 dimensi P5 ini akan menjadi acuan penilaian yang akan dituangkan di dalam rapot peserta didik. Langkah yang kedua adalah menyiapkan ekosistem sekolah. Membangun budaya satuan pendidikan yang mendukung kegiatan P5 adalah perlu adanya pembiasaan kepada peserta didik dalam setiap pelajaran bahwa mereka pertama harus berpikiran terbuka, menghidupkan budaya senang menerima masukan, terbuka terhadap perbedaan serta berkomitmen. Yang kedua, senang mempelajari hal baru, memelihara rasa ingin tahu dan menemukan kepuasan saat menemukan hal baru. Yang ketiga adalah kolaboratif. Budaya kolaboratif dapat mendorong semangat senang bekerja sama, saling mengapresiasi dan saling mendukung. Memahami peran proyek penguatan profil pelajar Pancasila akan terlaksana secara optimal apabila peserta didik, pendidik, kepala satuan pendidikan, dinas pendidikan, komite, pengawas sekolah, masyarakat sebagai komponen utama pembelajaran dapat saling mengoptimalkan perannya masing-masing. Langkah yang ketiga adalah mendesain proyek. Dengan diadakannya rapat bersama kepala sekolah dan seluruh dewan guru, maka perlu adanya penentuan koordinator proyek. Kemudian membentuk tim fasilitator di kelas paralel. Peran satuan pendidikan menyiapkan sistem perencanaan hingga evaluasi, membuka pintu kolaborasi, mengomunikasikan dengan warga sekolah, memastikan beban kerja sesuai standar, melibatkan BK dan pendanaan. Sedangkan peran koordinator adalah mengelola sistem, mematikan kolaborasi, alur perencanaan hingga evaluasi sesuai dengan prinsip eksploratif, asesmen sesuai kriteria. Sedangkan peran fasilitator memperhatikan minat murid, memfasilitasi keterlibatan murid, memfasilitasi pendalaman isu, dan berkolaborasi dengan semua pihak.
Identifikasi kesiapan satuan pendidikan bahwa SDN 1 Giri sudah berada di dalam tahap berkembang. Hal ini karena 1. SDN 1 Giri sudah memiliki sistem untuk menjalankan pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, konsep pembelajaran berbasis proyek sudah dipahami sebagian pendidik. Yang ketiga, SDN 1 Giri mulai melibatkan pihak di luar satuan pendidikan untuk membantu salah satu aktivitas proyek. Dalam hal ini berkolaborasi dengan wali murid. Menentukan dimensi tema. Tim fasilitator dan kepala satuan pendidikan menentukan dimensi P5 yang akan menjadi fokus untuk dikembangkan pada tahun ajaran berjalan. Pemilihan dimensi dapat merujuk pada visi misi satuan pendidikan atau program yang akan dijalankan di tahun ajaran tersebut. Disarankan untuk memilih 2-3 dimensi yang paling relevan untuk menjadi fokus sasaran proyek profil pada 1 tahun ajaran. Dalam hal ini, SDN 1 Giri memilih 3 dimensi. Yang pertama adalah berkebinekaan global, yang kedua bergotong royong, yang ketiga bernalar kritis. Untuk selanjutnya adalah penentuan tema. SDN 1 Giri sudah berada di dalam tahap berkembang. Hal ini karena 1. Tema pilihan. Satuan pendidikan sudah bisa menentukan 3-5 pilihan tema yang dapat dipilih. Yang kedua, pemberian opsi tema. Satuan pendidikan sudah bisa menelaah isu yang sama untuk setiap tingkat atau kelas paralel. Yang ketiga, penentuan topik. Satuan pendidikan sudah bisa mempersiapkan beberapa tema dan topik P5 untuk dipilih oleh peserta didik. SDN 1 Giri sudah bisa menentukan 2 proyek. Proyek yang pertama dengan dimensi berkebinekaan global dan bergotong royong dengan tema kearifan lokal. Proyek yang kedua dengan dimensi bergotong royong dan bernalar kritis dengan tema kewirausahaan. Alokasi jam P5 per tahun adalah 252 JP. Sedangkan pilihan waktu pelaksanaan yang dipilih oleh SDN 1 Giri adalah setiap 1 minggu sekali, yaitu pada hari Sabtu. Selanjutnya adalah pembuatan modul proyek. Komponen modul proyek. 1. Profil modul terdiri dari tema dan topik atau judul modul, fase atau jenjang sasaran, durasi kegiatan. Yang kedua, tujuan terdiri dari pemetaan dimensi, elemen, sub-elemen yang menjadi tujuan proyek. Rubrik pencapaian berisi rumusan kompetensi yang sesuai dengan fase peserta didik. Yang ketiga, aktivitas terdiri dari alur aktivitas proyek, penjelasan detail tahapan kegiatan dan asesmennya. Yang keempat adalah asesmen, terdiri dari instrumen pengolahan hasil asesmen untuk menyimpulkan pencapaian proyek profil. Langkah yang keempat adalah mengelola proyek. Yang dilakukan pertama adalah asesmen diagnostik. Asesmen diagnostik dilakukan sebelum proyek dimulai untuk mengukur kompetensi awal peserta didik yang dipakai untuk menentukan kebutuhan diferensiasi peserta didik, pengembangan alur dan kegiatan proyek, dan penentuan perkembangan sub-elemen antar fase. Selanjutnya adalah tahap pengenalan. Mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap isu potensi ekonomi di tingkat lokal. Dalam hal ini, mereka akan melakukan kunjungan ke home industri tahu yang ada di sekitar sekolah. Peserta didik mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangan potensi tersebut, serta kaitannya dengan aspek lingkungan, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Kelas 4. Sini anak-anak, ini. Nah, ayo sini. Bisa dilihat anak-anak, ini cara pembuatannya ya.
Digiling. Oh, digiling. Habis dipelet, direbus gitu. Direbus. Habis direbus disaring, diambil apa? Diambil sarinya. Ini jadinya tahu. Terus Dipotong. habis itu tak dipotong. Ya, juga dicatat tapi ini boleh makan. Ya. Ini sudah dikasih cuka. Sudah dikasih cuka. Oke. Oh, ini sing ngandap niku terbuang kok berarti. Nggih lah. Ini selama 20 menit. 20 menit. Oh, pemotongannya kapan ini, Pak? Ya sebentar. Oh, sebentar Ya, lagi. dipotong. Dipotong ya. Ini proses pemotongannya. Kalau benar cepet. Biasa. Pertama diambil 4 jam belinya. Kenapa tekstur tahu itu lembek? Iya. Apa? Ada hasilnya enggak, Pak? Eh? Ada hasilnya enggak ini? Ya, kalau nggak ada hasilnya mungkin nggak dilakukan. Iya. Ada, Nana. Ada. Ya. Ada hasilnya. Ada hasilnya, ada labanya. Berapa lektor tahu itu? Diukur pakai penggaris. Ada tanya lagi. Ada yang bertanya lagi? Satu-satu. Sampean. Yuk. Apa motivasi Bapak memproduksi ikan ini? Untuk apa ya? Untuk mendapatkan apa, Nana? Penghasilan, makanya termotivasi. Apa? Gimana pertanyaannya? Oh, dijual di mana saja katanya Bapak. Oh, di pasar. Nah, dijual di pasar. Ini produk apa yang banyak disenangi anak-anak? Mutiara. Tahu isi, mutiara ya. Apalagi Bu Sri? Pentol tahu. Tahu wale. Terus pertanyaan kedua, Bu Sri. Terus siapa lagi yang mau bertanya ini? Mumpung Bu Sri ada. Bu Sri menggunakan tahu untuk dijual. Ya. Lauknya
Biasanya dibuat apa, Bu Sri? tahu isi, Tahu isi, tahu terus crispy, tahu crispy, tahu wale. Banyak sekali ya produk tahu ya anak. Tadi bisa dibuat tahu isi, tahu wale. Kemudian apa lagi tadi? Bisa dibuat tahu petis ya Bu Sri ya. Anak yang suka ya tahu. Siapa lagi yang bertanya? Oke. jualan di kantin apa ada labelnya? Apakah ada labanya? Oh iya, ternyata ada labanya, Mama. Ya. Terima kasih ya, Bu Sri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahap aksi. Bersama-sama mewujudkan pelajaran yang mereka dapat melalui aksi nyata dengan kelompok masing-masing. Pertama, mendiskusikan produk apa saja yang akan mereka jual yang bisa dibantu oleh orang tua di rumah. Yang kedua, menghias kedai masing-masing kelompok berdasarkan kreativitas yang dikerjakan secara kolaboratif. Yang ketiga, memberi nama kedai kelompok berdasarkan cita-cita di masa depan. Dalam hal ini, guru memperkuat bahwa peserta didik harus memiliki komitmen tinggi, bahwa komitmen adalah kesepakatan mengenai sesuatu hal yang dibuat oleh seseorang, baik terhadap dirinya sendiri maupun orang lain. Dalam melaksanakan kegiatannya, seorang peserta didik harus memiliki komitmen yang jelas, terarah, dan bersifat progresif, yaitu berorientasi pada kemajuan. Yang keempat adalah membuat topi koki. Yang kelima adalah menentukan harga produk yang harus dikonsultasikan dengan orang tua masing-masing. Dalam hal ini, guru menekankan bahwa kejujuran merupakan landasan moral yang bersifat kompleks. Melalui kegiatan ini, kreativitas dan budaya kewirausahaan akan ditumbuh kembangkan. Peserta didik juga membuka wawasan tentang peluang masa depan, peka akan kebutuhan masyarakat, menjadi problem solver yang akan terampil, serta siap untuk menjadi tenaga kerja profesional penuh integritas. Di sini guru menekankan bahwa kejujuran merupakan landasan moral yang bersifat kompleks. Kejujuran mengenai karakteristik produk yang ditawarkan, kejujuran mengenai promosi yang dilakukan, kejujuran mengenai pelayanan purna jual yang dijanjikan, dan kejujuran mengenai segala kegiatan yang terkait dengan penjualan produk yang dilakukan oleh peserta didik. Untuk memenangkan persaingan, maka seorang peserta didik harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Daya kreativitas tersebut sebaiknya dilandasi oleh cara berpikir yang maju, penuh dengan gagasan-gagasan baru yang berbeda dengan produk-produk yang telah ada selama ini di sekolah. Gagasan-gagasan yang kreatif umumnya tidak dapat dibatasi oleh ruang, bentuk, ataupun waktu. Dengan memperhatikan sikap kejujuran, maka peserta didik bisa berperan secara signifikan terhadap kemajuan perekonomian rakyat Indonesia. Oleh sebab itu, memahamkan tentang kewirausahaan kepada peserta didik di lembaga pendidikan dengan tema utama proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan sebagai langkah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka sangat penting untuk dilakukan, sehingga bisa membekali peserta didik mempersiapkan diri menjadi wirausahawan tangguh di masa yang akan datang. Langkah terakhir dalam tahap aksi adalah melakukan asesmen formatif. Asesmen formatif yang terpilih adalah dalam bentuk presentasi. Hal ini memberikan manfaat kepada peserta didik bagaimana mereka mengoptimalkan dampak proyek. Tahap selanjutnya adalah tahap refleksi dan tindak lanjut.
Dalam tahap ini dilakukan asesmen sumatif terhadap peserta didik. Asesmen sumatif yang terpilih adalah dalam bentuk esai. Manfaat untuk peserta didik adalah memahami apakah mereka sudah memenuhi capaian proyek, sejauh mana sudah mencapai fase perkembangan subelemen dari dimensi profil pelajar Pancasila yang disasar. Langkah terakhir adalah tindak lanjut, yaitu menyusun langkah strategis. Demikian tadi kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang dilaksanakan di SDN 1 Giri, yaitu pada fase B. Semoga tayangan video ini memberi manfaat. Saya Burani mohon undur diri. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.